Oke, kita langsung mulai aja ya. Sebentar lagi kita bakal bedah gimana caranya teknologi sederhana bisa ngebongkar semua rahasia energi di rumah Anda. Dan yang paling penting gimana caranya Anda bisa ambil kendali penuh. Tiap bulan kan kita bayar tagihan listrik ya. Tapi, pernah kepikiran nggak sih, uangnya itu lari kemana aja? Alat elektronik mana yang paling boros? Kapan jam-jam puncak pemakaian listrik di rumah? Nah, pertanyaan-pertanyaan kayak gini tuh langkah pertama buat bikin rumah jadi jauh lebih pintar. Jawabannya ada di konsep yang mungkin udah sering Anda dengar. Internet of Things atau IoT. Gampangnya, bayangin aja ini kayak jaringan perangkat sehari-hari, mulai dari lampu sampai meteran listrik, semuanya nyambung ke internet. Mereka bisa ngobrol satu sama lain dan tukeran data, biar hidup kita jadi jauh lebih efisien. Nah, untuk proyek monitor energi kita ini, kita butuh tim khusus nih. Jadi, yuk kita kenalan sama dua pemain utama yang bakal kerja keras di belakang layar. Di satu sisi ada power meter. Anggap aja ini inderanya sistem kita. Tugasnya simpel, ngukur setiap watt listrik yang dipakai. Terus, di sisi lain ada ESP32, nah ini otaknya operasi kita. Mikrokontroler kecil tapi canggih ini ngambil data mentah dari power meter, ngolah datanya, terus nyambungin ke internet. Keren kan? Ini bisa karena udah ada wifi bawaan di dalamnya. Pertanyaan bagus kan? Gimana caranya si Indra ini bisa ngobrol sama si otak? Kan nggak mungkin mereka kirim-kirimin pesan ya. Mereka butuh satu bahasa yang sama-sama dimengerti. Nah, disinilah protokol Modbus berperan. Anggap aja Modbus ini kayak penerjemah universal buat perangkat-perangkat industri. Ini tuh bahasa standar yang ngejamin si power meter dan ESP32 bisa saling ngerti satu sama lain dengan pas dan tanpa salah. Jadi, kenapa sih harus Modbus? Pertama, ini tuh standar industri yang udah teruji, udah battle tested lah. Kedua, protokol ini andal dan fleksibel banget, bisa jalan di banyak jenis perangkat. Dan yang paling penting, ESP32 kita ini mendukung penuh Modbus. Jadi ya, udah pilihan paling pas deh. Oke, kita udah kenalan sama timnya dan kita juga udah tahu bahasa yang mereka pakai. Sekarang, yuk kita ikuti perjalanan data energi Anda dari yang tadinya cuma angka di meteran sampai jadi sebuah informasi cerdas yang bisa kita pakai buat ambil tindakan. Perjalanannya punya 4 langkah yang jelas. Pertama, power meter efektoris mengukur pemakaian listrik Anda. Kedua, ESP32 membaca data itu pakai bahasa Modbus. Ketiga, nah di sini nih bagian kerennya, ESP32 mengolah data itu, dibersihin, dirapihin. Terakhir, data yang udah kinclong tadi dikirim ke platform cloud atau aplikasi di HP Anda. Kutipan ini ngejelasin banget intinya. Jadi poin penting yang harus kita ingat adalah, kita ini mengubah data listrik mentah yang bikin bingung, jadi sebuah kecerdasan yang benar-benar bisa kita pakai untuk bertindak. Nah, yang menarik di sini tuh cara si ESP32 berpikir. Jadi pas data masuk, dia nggak cuma nerusin gitu aja. Datanya disaring buat buang error, terus dirata-ratain biar stabil, diubah formatnya biar gampang dibaca, dan bahkan bisa mulai ngenalin pola-pola konsumsi unik Anda. Setelah semuanya beres diolah, data pinternya ini lari kemana? Wah, pilihannya banyak. Bisa dikirim ke platform cloud kayak AWS IoT atau ThingSpeak, bisa ditampilin langsung di aplikasi khusus di HP Anda, atau bahkan bisa diintegrasiin sama sistem otomasi rumah buat ngontrol perangkat lain secara otomatis. Oke, kita udah bahas semua teknologinya. Sekarang, bagian terbaiknya. Untungnya buat Anda apa? Kenapa semua ini penting banget? Manfaatnya bisa kita rangkum jadi 3 kemenangan besar. Efisiensi yang lebih tinggi karena Anda jadi tahu persis mana yang harus dihemat. Biaya yang lebih rendah, ya jelas karena efisien berarti tagihan lebih kecil. Dan yang paling penting, kendali yang lebih besar atas rumah Anda sendiri. Anggap aja Anda jadi punya kekuatan super baru buat ngatur energi. Anda bisa mengoptimalkan konsumsi secara real time, hemat uang tagihan, memantau rumah dari mana aja di dunia, dan ini baru permulaan loh, ini jadi fondasi buat aplikasi-aplikasi rumah pintar yang lebih canggih lagi di masa depan. Pada akhirnya, ini bukan cuma soal ngumpulin data kan. Intinya adalah punya informasi yang Anda butuhin buat ngambil keputusan yang lebih cerdas, lebih hemat, dan lebih baik buat rumah dan dompet Anda. Jadi saya tinggalin Anda dengan pertanyaan ini. Kalau penggunaan energi aja bisa dibikin sepintar ini, kira-kira apa selanjutnya? Bagian mana lagi dari rumah Anda yang siap buat di-upgrade jadi lebih cerdas? Potensinya, wah, nggak ada batasnya.